Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu kata yang paling tidak suka kita dengar adalah bodoh dan tolol. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, rasanya kata ini hari-hari terlalu gampang diucapkan. Kita gampang sekali bilang sama anak kita, aduh bodoh kamu, tolol kamu, ya kan. Gampang sekali seorang suami bilang sama istri, aduh kok kamu tolol sekali sih, kamu kok bodoh sekali ya. Gampang sekali seorang istri bilang sama suami, aduh papa tuh kok bodoh banget segitu aja gak ngerti gitu, tolol banget ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kata ini adalah kata yang sangat kasar, kata yang sangat menyakitkan, kata yang sangat mengecewakan, karena kata ini pasti menyinggung dan menyakitkan hati siapapun yang mendengarkan. Karena setiap orang pada dasarnya gak senang dengar kata-kata seperti ini. Karena setiap manusia sebetulnya pada dasarnya itu ingin dipuji, bukan dikritik. Dia ingin dipuji meskipun salah, mbok jangan nyakitin, ya kan. Tapi bilang, wah mah ini udah baik, cuman mungkin ini lebih bagus. Aduh mama mungkin belum ngerti ya. Aduh mungkin papa nyampeinnya belum terlalu jelas ya. Ini loh mama maksud papa, ya kan. Nah itu kan jauh lebih bagus, ya kan. Jadi meskipun adanya kritik, tetapi suasananya tetap suasana pujian, suasana memberi semangat, suasana memberi dorongan. Jangan selalu bilang sama anak saudara, aduh kok kamu tolol banget. Bilang sama dia, kan untuk kerja sudah bagus, cuman akan lebih bagus sayang kalau ini yang terjadi, ya kan. Jadi kita beri dorongan, kita beri kekuatan, karena manusia pada dasarnya ingin dipuji bukan dikritik. Dan yang kedua pada dasarnya setiap orang ingin diangkat bukan dijatuhkan, ya kan. Semua orang rasa berharga kalau dirinya diangkat, tapi kalau udah dijatuhkan, apalagi apalagi dipermalukan di depan umum, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang sangat akan menyakitkan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena itu kita jaga hidup kita jaga perkataan kita terhadap pasangan kita, misalnya terhadap lingkungan kita, terhadap anak-anak kita, bahkan juga terhadap bos kita di kantor, terhadap anak buah kita, terhadap rekan kerja kita, sehingga kita selalu mendatangkan pujian, kita selalu mengangkat, menguatkan, memberkati. Karena pada dasarnya setiap orang itu maunya dikuatkan, bukan dikecewakan. Ketika seorang itu dikuatkan, maka dia akan sangat berarti buat hidup saudara. Tapi kalau hidup saudara selalu mengecewakan orang, selalu menjatuhkan orang, selalu hanya mengkritik orang, maka dimanapun saudara ada, yang saudara jumpai hanya musuh, bukannya teman. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan mau setiap kita hidup jadi berkat. Tuhan mau setiap kita hidup bijaksana, hidup kita justru membangun, menguatkan, sehingga setiap orang mengalami cinta dan kasih Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang kalimat yang sangat tidak menyenangkan, kalimat yang sangat menyakitkan bagi banyak orang, yaitu bodoh dan tolol. Mungkin sebagian sudah berkata, aduh pendeta, apa nggak ada tema lain, apa nggak ada judul lain? Masa judulnya hari ini bodoh dan tolol? Nah itulah firman Tuhan. Firman Tuhan bicara sangat gamblang dan jujur. Biarlah setiap kita hidup di dalamnya, dikoreksi, dan makin bertumbuh di dalam kemuliaannya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini, dalam pembahasan kita tentang bodoh dan tolol, kita mau sama-sama belajar dari Yeremia pasal 4. Yeremia pasal 4 ayat 22 sampai ayat yang ke-31. Yeremia pasal 4 ayat 22 sampai 31. Mungkin sebagian kita berkata, masa sih pendeta firman Tuhan ada bicara bodoh dan tolol? Nah ini yang kita mau belajar hari ini, ya. Yeremia 4 ayat 22 sampai 31, demikian firman Tuhan. Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku, mereka adalah anak
anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Waduh, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, keras sekali peringatan Tuhan di sini. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku, mereka adalah anak-anak tolol. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tegas disampaikan Tuhan kepada umatnya. Ayat selanjutnya dikatakan apa? Aku melihat kepada bumi ternyata campur baur dan kosong, dan melihat kepada langit tidak ada terangnya. Aku melihat kepada gunung-gunung ternyata goncang, dan seluruh bukit pun goyah. Aku melihat ternyata tidak ada manusia, dan semua burung di udara sudah lari terbang. Aku melihat ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun, dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan, di hadapan murkanya menyala-nyala. Sebab beginilah firman Tuhan, seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi, tetapi aku tidak akan membuatnya habis lenyap. Karena hal ini bumi akan berkabung dan langit di atas akan menjadi gelap. Sebab aku telah mengatakannya, aku telah merancangnya, aku tidak akan menyesalinya dan tidak akan mundur daripada itu. Oleh karena hiruk pikuk pasukan berkuda dan pemanah, seluruh negeri melarikan diri. Mereka masuk ke dalam belukar dan naik ke bukit-bukit batu. Setiap kota sudah ditinggalkan dan tidak seorang pun tinggal di dalamnya. Dan engkau yang dimusnahkan, apakah yang hendak kau lakukan? Mengapa engkau mengenakan pakaian kirmisi, menghiasi dirimu dengan perhiasan emas, memalit matamu dengan celak? Sia-sia engkau memperelok dirimu. Pencinta-pencintamu menolak engkau, bahkan mereka ingin mencabut nyawamu. Sebab aku mendengar suara seperti suara perempuan bersalin, suara orang kesesakan seperti suara ibu yang melahirkan anak pertama, suara putri Sion yang megap-megap, yang merentang-rentangan tangannya. Celakalah aku, sebab aku binasa di depan para pembunuh. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita lihat bagaimana penderitaan umat Allah sedang begitu berat. Dan Alkitab jelaskan kenapa? Karena umatku telah menjadi umat yang bodoh dan tolol. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, mengapa Tuhan dan firman-Nya begitu tegas bicara bahwa kita bodoh dan tolol? Pertanyaan kita sebetulnya, kapan kita ini disebut bodoh dan tolol di hadapan Tuhan? Yang pertama, ketika kita dikuasai oleh emosi dan kebencian. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita menjadi orang yang emosional, kita jadi orang yang hidup dalam kebencian, kita nggak bisa mengampuni. Saya mau beritahu, kita orang bodoh dan tolol. Kenapa? Karena kalau hidup kita dikuasai oleh emosi, maka yang terjadi dalam hidup kita, tidak pernah kita mengalami kebahagiaan, tidak pernah sesuatu bisa kekal dalam hidup kita. Apapun yang kita kerjakan selalu sifatnya sementara. Kita menikah, semuanya berjalan baik, sampai ada hal-hal yang mengecewakan terjadi, langsung emosi sudah meledak-ledak, langsung sudah tidak bisa mengampuni. Begitupun di pekerjaan, segala sesuatu bisa berjalan baik, sampai terjadi masalah, sampai terjadi persoalan, sudah nggak bisa kendalikan diri, langsung emosi, marah, meledak-ledak. Itu sebabnya Alkitab berkata, bodoh dan tolol kamu. Kenapa? Seandainya kita mau sabar, seandainya kita mau jaga hati kita, seandainya kita mau hidup dalam kasih, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan melihat bagaimana berkat Tuhan mengalir luar biasa dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, di balik emosi, kebencian, amarah dan kedendaman, yang kita lihat cuma kepahitan dan kehancuran dalam hidup kita. Yang kedua, saya pelajari kapan kita disebut bodoh dan tolol, yaitu ketika kita tidak tertarik lagi dengan hal-hal rohani, karena kita lebih tertarik dengan hal-hal duniawi daripada hal-hal rohani. Bahkan kita mulai tertarik pada hal-hal yang sifatnya kuasa-kuasa kegelapan. Kita mulai tertarik dengan ramalan-ramalan nasib, ramalan-ramalan bintang, ramalan-ramalan dongeng-dongeng nenek tua. Kita mulai lebih tertarik ke kuburan-kuburan. Kita mulai tertarik dengan segala sesuatu yang sifatnya nenek moyang yang sudah mati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, Alkitab dengan tegas berkata, cari kerajaan Allah serta kebenaran yang terlebih dahulu. Artinya, lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Jangan main-main dengan hal duniawi, karena itu justru akan menyeret dan menyengsarakan hidup kita. Ada banyak orang yang hari-hari hidupnya jauh lebih sering dia nonton televisi daripada baca Alkitab dan pelayanan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tidak bilang salah nonton televisi, tapi kalau televisi telah membuat kita tidak lagi tertarik dengan firman, membuat kita tidak lagi tertarik dengan gereja, tidak lagi membuat kita tertarik pada hal rohani, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bodoh dan tolol. Jadi yang pertama, bodoh dan tolol kalau kita dikuasai oleh emosi, kebencian, kedendaman, amarah. Yang kedua, kalau kita lebih tertarik dengan hal duniawi daripada rohani, bahkan akhirnya kita terseret pada hal-hal yang berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Yang ketiga,
Kapan kita disebut bodoh dan tolol dalam Alkitab? Yaitu ketika kita stres dan tidak mau menyerahkan masalah kepada Tuhan. Loh, itu kan bodoh, itu kan tolol. Kita kan punya Tuhan yang hebat, kita kan punya Tuhan yang dahsyat, kita kan punya Tuhan yang luar biasa, yang memanggil kita dan berkata, mari hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Kenapa justru kita stres? Kenapa justru kita mau coba dengan kekuatan kita sendiri? Kenapa kita nggak mulai belajar berserah, andalkan Tuhan, kita serahkan semua kekhawatiran kita pada Tuhan, maka Tuhan yang akan melakukan perkara-perkara besar buat kita. Haleluya. Dan yang keempat, kapan kita sebetulnya disebut bodoh dan tolol dalam Alkitab? Yaitu ketika kita hidup dalam dosa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dosa itu ngancurin, dosa itu menyengsarakan, dosa itu mendatangkan penderitaan, dosa itu merampas damai, sukacita, dan ketenangan. Bahkan dosa menginjak-injak harga diri seseorang. Orang-orang yang hidup dalam dosa adalah orang-orang yang gak punya harga diri dalam hidupnya. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, Alkitab dengan tegas bilang kita bodoh dan tolol kalau kita hidup dalam dosa. Biarlah mulai hari ini kita berkata, Tuhan, saya mau kembali ke jalan Tuhan. Tuhan, saya mau hidup dalam kebenaran. Saya mau hidup dengan kasih dan sukacita. Saya mau menempatkan hal-hal rohani lebih dari segalanya. Dan saya mau menyerahkan semua masalah saya kepada Tuhan. Dan saya hidup dengan penyerahan mutlak kepada Tuhan. Dan akhirnya saya hidup dalam kebenaran. Karena selama saya hidup dalam kebenaran, tangan Tuhan yang kuat akan membela dan mengerjakan mujizat buat kita. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap orang yang sakit, setiap orang yang berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap orang yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari ini kami boleh mengalami kemuliaan Tuhan. Mereka juga yang taruh tangan kanan di dada karena mengharapkan mujizat dari Tuhan, kesembuhan, berkat Tuhan, kami doa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga kami tidak menjadi orang percaya yang bodoh dan tolol, tapi kami hidup dalam kasih. Kami menempatkan hal rohani lebih dari segalanya. Bahkan kami menyerahkan sepenuh masalah hidup kami kepada Tuhan, dan kami hidup dalam kebenaran, dan kami hidup dalam kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Haleluya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.